Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Iqbal Farabi di kanal Insinyur Online di seri video belajar bahasa pemrograman Ruby. Di episode kali ini kita akan belajar bareng tentang variables dan assignments, boolean data type dan boolean logic, serta control flow dengan conditionals. Kita masuk ke materi pertama tentang variables dan assignments. Ketika memprogram, seringkali kita harus membuat abstraksi terhadap hal-hal yang ada di dunia nyata. Nah, supaya bisa membuat abstraksi, kita perlu bisa memberi nama atau assign names pada hal-hal yang ingin kita buat abstraksinya. Variabel adalah cara untuk memberi nama pada data. Berikut adalah contoh memberi nama pada data dengan variabel. Di baris pertama, kita punya data dengan tipe data string dan value Juventus. Kita bisa beri nama dengan variabel club. Di baris berikutnya, kita punya data dengan tipe data integer dan value 38, bisa kita beri nama dengan variabel Scudetti misalnya. Dan yang terakhir, data dengan tipe data boolean dan value true, kita bisa beri nama dengan variabel isAwesome. Pada bahasa pemrograman Ruby, ada beberapa karakteristik pada operasi assignment variabel. Karakteristik pertama adalah tidak perlu deklarasi. Artinya, kita tidak perlu mendeklarasikan di awal tipe data dari variabel yang mau kita buat. Kedua, right hand first. Maksudnya, pada sebuah operasi assignment, Ruby mengevaluasi ekspresi yang ada di sebelah kanan operator sama dengan lebih dulu, baru kemudian hasil evaluasinya dilabeli dengan ekspresi yang ada di sebelah kiri operator sama dengan. Terakhir, dynamic data type. Value dari sebuah variabel pada bahasa pemrograman Ruby bisa diganti dengan data yang tipe datanya berbeda dari value saat ini. Ini sesuai dengan karakteristik Ruby sebagai dynamic type language. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh-contoh pada kode di halaman berikut. Di contoh kode ini, kita lihat bagaimana di Ruby, di baris pertama, kita tidak perlu mendeklarasikan di awal apa tipe data dari variabel club. Di beberapa bahasa pemrograman lain, misalnya saja di Java, tipe data variabel club harus dideklarasikan di awal. Dalam hal ini, tipe datanya adalah string. Pada potongan kode berikut, di dua baris awal, kita melakukan assignment untuk variabel width dan height, masing-masing dengan value 5 dan 10. Di baris terakhir, ketika kita melakukan operasi ini, Ruby sebenarnya mengevaluasi perkalian width dan height terlebih dulu, baru kemudian hasil evaluasinya diassign ke variabel area. Terakhir, pada snippet berikut, di baris kedua dan ketiga, kita bisa lihat bagaimana sebuah variabel yang sama kita assign dengan value dari dua tipe data yang berbeda. Di baris kedua, A kita assign dengan value integer, tapi kemudian di baris ketiga kita ganti value-nya dengan string. Di bahasa yang termasuk static type language seperti Java misalnya, operasi seperti yang ada di baris terakhir ini akan menyebabkan error. Ada operasi-operasi assignment yang disebut sebagai self-assignment. Contoh operasi self-assignment bisa dilihat pada kode yang ada di bagian komentar pada baris kedua. Di situ kita bisa lihat ada operasi Scudetti sama dengan Scudetti plus 1. Ini adalah bentuk yang paling dasar dari operasi self-assignment. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, Ruby mengevaluasi operasi assignment dengan prinsip right hand first. Oleh karena itu, operasi ini artinya kita mengeksekusi ekspresi Scudetti plus 1 terlebih dulu, jadi kita jumlahkan 38 plus 1, hasil evaluasinya kita assign dengan variabel yang sama yaitu Scudetti lagi. Hasilnya, Scudetti akan memiliki value 39. Salah satu konvensi yang umum digunakan di komunitas Ruby adalah menggunakan bentuk shorthand untuk operasi self-assignment. Jadi, ketimbang menggunakan Scudetti sama dengan Scudetti plus 1, kita lebih disarankan untuk menggunakan bentuk Scudetti plus sama dengan 1. Teman-teman bisa lihat panduan yang lebih lengkap di halaman GitHub Rubocop tentang Ruby Style Guide di bagian self-assignment. Secara umum, dalam menamakan variabel di bahasa pemrograman Ruby, ada hal-hal yang bersifat wajib, yaitu harus dimulai dengan lowercase, tidak mengandung spasi, dan tidak mengandung karakter spesial seperti simbol $, simbol @ atau simbol dan. Selain itu, ada juga hal-hal yang bersifat konvensi. Artinya, hal-hal ini bisa saja tidak dilakukan. Tapi, dengan begitu kita jadi tidak sejalan dengan konvensi umum yang ada di komunitas Ruby. Yang termasuk sebagai konvensi diantaranya, nama variabel menggunakan snake case.
nama variabel tidak disingkat, dan nama variabel mengekspresikan maksud atau intent dari data yang direpresentasikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Boolean data type dan sedikit Boolean logic. Boolean adalah tipe data yang memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu true atau false. Operasi Boolean memiliki banyak operator. Berikut adalah beberapa contoh Boolean operator pada bahasa pemrograman Ruby. Jadi, simbol sama dengan yang ada di dua baris pertama adalah operator assignment, bukan operator Boolean. Untuk melakukan komparasi apakah dua variabel atau ekspresi nilainya sama, kita menggunakan simbol sama dengan. Operator lainnya kemungkinan besar teman-teman sudah paham dari pelajaran matematika. Tapi mungkin untuk yang belum familiar, operator dengan simbol tanda seru sama dengan adalah operator tidak sama dengan di bahasa pemrograman Ruby. Sekarang kita bahas sedikit tentang Boolean logic. Operator dengan simbol ampersand, jadi simbol dan itu bahasa Inggrisnya adalah ampersand, itu adalah simbol untuk operator AND. Jadi ekspresi true ampersand true artinya true and true. Dalam Boolean logic, operasi AND hanya bernilai true jika kedua ekspresi yang ada di kiri dan kanannya bernilai true. Jadi true ampersand true bernilai true. Begitu juga true and false nilainya false, false and true nilainya false, dan false and false nilainya false. Sebaliknya, pada operator OR yang ditandai dengan simbol pipe, jadi simbol garis lurus itu namanya pipe, operasi baru bernilai false jika kedua ekspresi di kanan dan kirinya bernilai false. Jadi, true or true nilainya true or false nilainya true, false or true nilainya true, dan false or false nilainya false. Nah, yang ini agak unik. Spaceship operator atau biasa juga disebut sebagai comparison operator. Operator ini unik karena dia punya 3 kemungkinan nilai. Kalau ekspresi di sebelah kirinya lebih kecil daripada ekspresi di sebelah kanannya, hasil evaluasinya adalah -1. Kalau kedua ekspresi sama, hasil evaluasinya 0. Kalau ekspresi di kiri lebih besar daripada ekspresi di kanan, hasil evaluasinya 1. Ada satu lagi kasus khusus, jika ekspresi di sebelah kiri memiliki tipe yang berbeda dengan ekspresi di sebelah kanan, hasil evaluasinya adalah nil karena dianggap non-comparable. Operator ini nanti berguna untuk salah satunya melakukan sorting pada array, tapi ini nanti akan kita bahas di episode yang berbeda. Di beberapa bahasa pemrograman, kita bisa mengevaluasi data non-boolean dalam konteks boolean. Untuk itu, di beberapa bahasa pemrograman dikenal konsep yang bernama truth dan false. Truth adalah nilai boolean yang dievaluasi sebagai true. False adalah nilai boolean yang dievaluasi sebagai false. Pada Ruby, hanya nil dan false yang diperlakukan sebagai false. Supaya lebih jelas, nanti kita akan eksekusi potongan kode berikut di Replit untuk melihat mana saja yang diperlakukan sebagai truth dan mana saja yang diperlakukan sebagai false. Oke, sekarang kita sudah copy paste kode yang ada di slide kita tadi tentang truth dan false ke Replit. Di sini teman-teman bisa lihat kita ada true, false, object, integer 0, integer 1, nil, array kosong, maksudnya string kosong, array isi 1, 2, 3, hash kosong. Nah, ini kita akan coba mana aja yang value-nya itu truth, mana yang value-nya itu false. Kita run. Oke, kita bisa lihat hasilnya. True, truth, tentu. False, false. Object, truth. Jadi yang false itu cuma 2, yaitu nil dan false itu sendiri. Yang perlu diingat, implementasi truth dan false berbeda dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lain. Misal, di JavaScript, 0 dan string kosong dievaluasi sebagai false. Sementara di Python, array kosong dan hash kosong dievaluasi sebagai false. Konsep terakhir yang kita pelajari pada bagian ini adalah lazy evaluation. Ruby mengevaluasi ekspresi secara lazy. Artinya ada 2. Pertama, Ruby tidak selalu mengevaluasi keseluruhan ekspresi. Dia cuma mengevaluasi sebagian saja yang dirasa cukup untuk bisa nge-return value.
Implikasinya, yang kedua, Ruby bisa nge-return value dari sebuah ekspresi tanpa harus selesai mengevaluasi keseluruhan ekspresi tersebut. Mungkin agak bingung ya? Nanti kita akan perjelas dengan contoh kode. Tapi sebelumnya, sebagai tambahan informasi, lazy evaluation disebut juga sebagai short circuit evaluation. Oke, sekarang kita akan lihat contoh kode lazy evaluation di Replit. Oke, sekarang kita perhatikan dulu baris ke-8. Pada baris ke-8 ini ada operasi current user or sama dengan load user. Sebenarnya ini adalah bentuk shorthand dari current user sama dengan current user or load user. Karena saat ini current user belum dideklarasikan sebelumnya, nilainya adalah nil, dan oleh karena itu Ruby untuk bisa mengevaluasi apakah ini akan menghasilkan nilai true or false, Ruby harus mengevaluasi kedua variabel ini, dan oleh karena itu load user dieksekusi. Nah, sebaliknya pada baris ke-17 sama persis, tapi saat ini karena current usernya sudah tidak lagi nil, load user tidak perlu lagi dieksekusi. Kenapa? Karena Ruby sekarang sudah bisa menentukan bahwa current user or load user itu nilainya true karena salah satunya sudah bernilai true, yaitu current user nilainya adalah true T. Kita lihat saja bagaimana eksekusi dari lazy evaluation ini. Oke, nah seperti yang bisa kita lihat di sini, di baris yang pertama, eksekusi yang pertama, dia memanggil executing load user yang berasal dari method load user yang sudah saya buat sebelumnya. Di baris kedua, eksekusi ini tidak lagi dilakukan. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Ruby melakukan lazy evaluation terhadap current user or load user. Ketika sudah menemukan bahwa current user nilainya tidak nil, yang kemudian dianggap sebagai true T, maka load user tidak lagi dieksekusi. Nah, setelah tadi kita lihat contoh lazy evaluation di Replit, barangkali teman-teman penasaran, emang dipakainya di mana sih lazy evaluation? Salah satu contoh yang paling prominent adalah di Ruby on Rails. Snippet berikut adalah versi simplifikasi dari cara controller Rails mengetahui current user pada sebuah halaman. Ketika operasi ini pertama kali dipanggil, karena current user nilainya nil, maka Rails akan melakukan query ke database dengan operasi user.find. Tapi ketika kedua kalinya operasi ini dieksekusi, karena current user tidak lagi nil, maka query user.find tidak perlu dilakukan lagi. Ini menjadikan operasi current user lebih efisien karena menghindari berkali-kali mengeksekusi query find yang notabene memang lebih mahal daripada mengakses data dari memori. Selengkapnya teman-teman bisa lihat di guide.rubyonrails.org Action Controller Overview bagian Accessing the Session. Di situ teman-teman bisa melihat versi lengkap dari cara Rails mengambil current user. Setelah mempelajari tentang boolean data type dan logic, sekarang kita bisa mengatur flow eksekusi algoritma kita dengan conditionals. Kita akan pelajari dulu kerangka dasar masing-masing conditional statement, baru setelah itu kita akan berlatih dengan contoh kode di Replit. Conditional statement yang pertama adalah if statement. Pada if statement, kode di antara if dan and akan dieksekusi jika kondisi pada if bernilai true. If statement bisa juga dilakukan dengan bentuk inline seperti yang ada di baris terakhir. Pada if-else statement, kode di antara if dan else dieksekusi jika kondisi pada if bernilai true, dan kode di antara else dan and dieksekusi jika kondisi pada if bernilai false. Pada if-else-if-else statement, kode di antara if dan else-if dieksekusi jika kondisi 1 bernilai true, kode di antara else-if dan else dieksekusi jika kondisi 2 bernilai true. Terakhir, kode di antara else dan and dieksekusi jika semua kondisi yang kita tuliskan bernilai false. Kebalikan dengan if, pada unless statement, kode di antara unless dan and dieksekusi jika kondisi pada unless justru bernilai false. Sama dengan if statement, unless juga memiliki bentuk inline yang bisa dilihat pada baris terakhir. Pada unless else statement, kode di antara unless dan else dieksekusi jika kondisi pada unless bernilai false, dan kode antara else dan and dieksekusi jika kondisi pada unless bernilai true. Selanjutnya, conditional dengan case statement. Pada case statement, kita mengevaluasi sebuah ekspresi terlebih dulu,
Kemudian, jika ekspresi tersebut bernilai true ketika dikomparasikan dengan operator triple sama dengan pada salah satu when, maka kode di bagian when yang sesuai akan dieksekusi. Jika tidak ada satupun komparasi yang bernilai true, maka kode di antara else dan and yang akan dieksekusi. Terakhir, conditional dengan ternary operator. Jika kondisi di sebelah kiri tanda tanya bernilai true, maka kode di sebelah kiri tanda titik 2 akan dieksekusi. Jika bernilai false, maka kode di sebelah kanan simbol titik 2 yang akan dieksekusi. Nah, supaya lebih jelas, kita sekarang akan melihat contoh-contoh kode dengan masing-masing conditional di Replit. Oke, sekarang kita mulai dari conditional dengan if statement. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, statement ini artinya kalau tahun 2020 adalah tahun kabisat, maka kita eksekusi puts 2020 is a leap year. Nah, ini hanya akan dieksekusi kalau kondisi ini nilainya true. Kita coba jalankan. Oke, nah itu teman-teman bisa lihat sendiri di layar itu tertulis 2020 is a leap year. Oke, selanjutnya kita akan coba dengan if else. Pada if else, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, line 8 hanya akan dieksekusi jika line 7 ini nilainya true. Nah, karena sekarang pada line 7 itu kita bertanya apakah hari ini termasuk pada tahun kabisat dan itu adalah false, maka kita yang akan dieksekusi oleh Ruby adalah line 10. Oke, mari kita lihat lagi. Oke, masih benar, this year is a common year. Jadi bukan termasuk leap year. Oke, sekarang kita akan membahas if, else if, dan else. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, else pada statement ini hanya akan dieksekusi kalau semua kondisi pada if dan else if tidak ada yang terpenuhi. Nah, dalam kasus ini, karena kita bertanya apakah hari ini akan Sunday, maka line 14 yang akan dieksekusi karena hari ini ketika saya melakukan recording ini adalah hari Minggu. Oke, mari kita eksekusi. Oke, karena hari ini hari Minggu, maka yang dieksekusi adalah yang di line 14. Selanjutnya, kita akan mencoba unless. Pada unless statement, kode di baris 22 hanya dieksekusi jika kondisi di baris 21 nilainya false. Nah, karena hari ini bukan Friday, bukan hari Jumat, maka kode di baris 22 akan dieksekusi. Mari kita lihat. Oke, jadi seperti yang teman-teman bisa dilihat di layar, baris 22 dieksekusi karena hari ini bukan Friday. Hari ini hari ketika saya recording ya maksudnya. Oke, selanjutnya unless else. Nah, ini berkebalikan dengan if juga. Jadi baris 26 ini baru dieksekusi kalau baris 25 ini kondisinya bernilai false. Sementara baris 28 dieksekusi kalau baris 25 nilainya true. Nah, karena sekarang bukan Friday, maka baris yang akan dieksekusi adalah baris 26. Terakhir, conditional dengan case statement. Nah, sebelumnya kita buat dulu sebuah variabel namanya today. Today ini mengambil hari ketika hari ini sebenarnya. Nah, kita akan membandingkan ekspresi di sini di line 32 dengan ekspresi di when. Jadi, kita akan bandingkan apakah today sama dengan Monday, apakah sama dengan Tuesday, apakah sama dengan Wednesday, Thursday, dan Friday. Jika tidak ada satupun kondisi yang terpenuhi dalam salah satu when ini, maka yang akan dieksekusi adalah line 44. Nah, karena hari ini ketika saya recording adalah hari Minggu, maka kalau kita eksekusi, ini akan mengeksekusi baris yang nomor 44. Sebagai penutup video kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan interview yang cukup legendaris dan kontroversial, yaitu problem FishBuzz. Jadi, problem ini sekilas terlihat sederhana. Bunyi problemnya seperti ini. Untuk angka dari 1 sampai 100, kita print angka tersebut. Tapi, setiap kelipatan 3, kita nggak print angkanya, tapi kita print fish. Setiap kelipatan 5, kita juga nggak print angkanya, kita print buzz. Dan setiap kelipatan 3 dan 5, kita nggak print angkanya, tapi kita print FishBuzz. Habis ini, kita akan coba bareng-bareng solve problem statement FishBuzz ini. Kemudian kita lihat juga bareng-bareng kenapa problem statement ini tidak sesederhana itu.
Dan kenapa problem statement ini kontroversial? Oke, kita langsung meluncur ke Replit. Oke, sekarang kita akan tulis solusi untuk problem statement FISBUS. Sebenarnya untuk solusi ini kita perlu paham looping dulu. Meskipun di video ini belum dibahas, tapi mungkin teman-teman bisa ikutin aja dulu berdasarkan kode yang saya tulis. Oke, kita mulai dulu. Kita akan looping dari angka 1 sampai 100. Kita bisa pakai 1 up to 100 di Ruby. Nah, jadi ini kita bikin 1 up to 100. Dia akan looping dari 1 sampai 100. Nah, yang pertama kita bikin adalah dia ngeprint angka itu sendiri. Jadi kalau ini harusnya kita kasih ini bentuk apa? Jadi pipe di dalamnya ada i. Nah, ini 1 up to 100 kita puts i. Nah, ini kalau kita jalanin hasilnya adalah oke, jadi kita udah bisa ngeprint 1 sampai 100. Oke. Sekarang kita kasih sesuai dengan aturan di problem statementnya, yaitu pertama, kalau angkanya bisa dibagi dengan 3, maka kita print FIS, bukannya angka itu sendiri. Oke, nah habis dibagi 3 itu dalam bahasa pemrograman pakai modulo namanya. Jadi simbol persen ini modulo. Artinya kalau 1 modulo 3 sama dengan 0, artinya 1 itu i itu habis dibagi 3. Jadi kalau i modulo 3 sama dengan 0, artinya i itu habis dibagi 3. Oke. Nah, ini kita bikin sederhana dulu. Nah, kalau dia habis dibagi 3, kita print FIS. Oke, kita run lagi. Ya, di sini bisa dilihat 12 FIS, 45 FIS, 78 FIS, dan begitu seterusnya. Oke, sekarang kita masukkan rules yang berikutnya, yaitu kalau habis dibagi 5, maka dia tulis bus. Kita pakai else if di sini. Maka kalau habis dibagi 5, oke, kita tulis bus. Oke, kita run lagi solusi kita. Ini harusnya udah bisa untuk FIS dan busnya. Jadi 3 dan 5 itu 3 FIS, 5 bus. Tapi untuk 15 masih belum nih. Jadi 15 kan bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5, tapi di sini masih tertulis FIS. Nah, oleh karena itu kita harus masukin if yang terakhir. Nah, sebenarnya untuk rules yang terakhir ini, jadi rules yang pertama kan kalau habis dibagi 3 dia FIS, habis dibagi 5 bus. Nah, untuk yang terakhir ini kalau kita nggak cermat, kita bisa kelirunya seperti apa? Kelirunya seperti ini. Kita bisa keliru bikinnya adalah dengan di bawah seperti ini. Jadi ini dan ini. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, yang bakal terjadi adalah ketimbang dia nulis FIS bus, dia akan nulis FIS aja. Kenapa? Karena pada conditional ketika dia udah nemu pertama kali dia nemu itu cocok gitu ya, rulesnya cocok, maka itu yang dieksekusi dan dia nggak akan mengeksekusi cabang-cabang yang lain, dia langsung keluar. Jadi kalau kita seperti ini nih, hasilnya akan adalah FIS. Nah, kita bisa lihat di sini 15 itu FIS. Nah, oleh karena itu ini yang harus didahulukan. Jadi sebelum yang lain-lain itu yang harus kita rules yang harus kita prioritaskan. Jadi ini kita ganti ini. Nah, ini kita run. Nah, baru dengan seperti ini kita bisa memperoleh hasil seperti yang ada di problem statement, yaitu FIS untuk kelipatan 3, bus untuk kelipatan 5, dan FIS bus untuk kelipatan 3 dan 5. Nah, tapi sebenarnya solusi yang udah kita tulis ini berpotensi melanggar salah satu prinsipal pada software engineering, yaitu dry, don't repeat yourself. Artinya solusi yang kita tulis sekarang itu masih banyak melakukan pengulangan. Nah, misalnya saja di baris ketiga, baris kelima, baris ketujuh, dan baris ke-9 itu semuanya melakukan puts, meskipun yang ditulis ke layar berbeda-beda. Begitu juga untuk kondisional i modulo 3 itu berulang 2 kali dan i modulo 5 itu berulang 2 kali.
Di titik ini mungkin pengulangan tadi tidak terlalu masalah. Tapi kalau misalnya problem statement ini kita extend sedikit aja, misalnya kita tambahkan, kalau I modulo 4, kalau bilangannya habis dibagi 4, maka print SAS misalnya. Dan sehingga kalau dia habis dibagi 3 dan 4, print FIS SAS, habis dibagi 3 dan 5 tetap FIS BUS, habis dibagi 4 dan 5 jadi SAS BUS, dan kalau habis dibagi 3, 4, dan 5 jadi FIS SAS BUS. Ini tweak sederhana sebenarnya pada problem statement ini, tapi kita akan lihat bagaimana redundannya kode kita kalau kita tetap mengadopsi approach yang sekarang dengan penambahan kelipatan 4 tadi. Oke, mari kita coba. Mulai dulu dari yang paling sederhana ya. Kita tambahkan kalau habis dibagi 4 dia print SAS. Ini kita coba. Kita coba. Oke. Bagi 3 FIS, bagi 4 SAS, bagi 5 BUS. Oke, sampai situ berhasil. Kemudian kalau habis dibagi 3 dan habis dibagi 4, itu kita print FIS SAS gitu ya. Oke, di sini lagi-lagi kita coba lagi. Nah, ini ada FIS SAS. Jadi FIS SAS itu 12, habis dibagi 3 dan habis dibagi 4, jadi FIS SAS. Oke, sekarang kalau dia habis dibagi 4 dan dibagi 5, itu dia print SAS BUS. Oke, kita run lagi. Nah, ini kita coba lihat. Kita lihat. Nah, ini 20 karena habis dibagi 4 dan dibagi 5 itu SAS BUS. Sekarang yang paling terakhir, kalau dia habis dibagi 3, 4, dan 5, maka dia harus print FIS SAS BUS. Oke. Oke. Kita lihat, jadi FIS SAS BUS itu habis dibagi 3, 4, dan 5 itu ada di 60 nih. FIS SAS BUS habis dibagi 3, 4, dan 5. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini banyak banget redundansi di kode kita. Kita lihat I modulo 3 misalnya, dia tuh muncul sampai 4 kali. I modulo 4 juga muncul 4 kali. I modulo 5 muncul 5 kali. Dan ini tidak sustainable karena nanti begitu ada peraturan baru, ada rules baru, kita harus nambah sekian banyak if else. Nah, kalau seperti ini bagaimana solusinya? Atau misalnya kalau kita juga modifikasi masalahnya, bagaimana kalau range-nya tidak dari 1 sampai 100, tapi range-nya bisa dinamis, misalnya 1 sampai 200, 1 sampai 1000, atau yang lain-lain lagi. Jadi kalau kita mau mengakomodir itu saat ini, kode kita nggak bisa, dia tidak cukup fleksibel. Inilah kenapa si masalah FIS BUS itu nggak sesederhana itu sebenarnya, karena dia bisa di-extend untuk semakin kompleks, untuk semakin menguji kemampuan seseorang apakah orang itu benar-benar bisa memprogram. Oke, sekarang kita coba kalau kita mau mengakomodir range-nya bisa dinamis dan aturannya bisa dibagi berapanya itu juga dinamis. Oke, kita bikin dulu misalnya nama fungsinya FIS SAS BUS gitu ya misalnya. Nah, ada dua kan yang jadi concern kita. Yang pertama adalah range, yang kedua adalah rules. Gitu. Nah, sebenarnya nanti kita pengen bisa passing seperti ini. FIS SAS BUS itu range-nya argumennya ada dua. Yang pertama adalah range, ini misalnya 1 sampai 100. Kemudian yang kedua adalah rules. Rules-nya itu kita bikin bentuknya array aja sementara. Nah, nanti kita akan pelajarin lagi soal array dengan Ruby di video-video yang berikutnya. Tapi saat ini teman-teman mungkin ikutin dulu aja. Nah, kita simpan dalam bentuk array of array. Jadi masing-masing rules-nya ini adalah array yang isinya masing-masing satu rule. Nah, tiap rule itu isinya ada dua. Yang pertama adalah dia bisa pembaginya berapa, jadi misalnya bisa dibagi, kalau dibagi 3 dan apa yang mau di print. Misalnya di sini kalau 3 itu dia print FIS, kalau 4 dia print SAS, kalau 5 dia print BUS.
Nah ini misalnya, jadi kita pingin produk akhir kita itu Fish SAS Bus bisa menerima parameter seperti ini. Nah kita mulai lagi dari sederhana dulu aja. Jadi range itu kita bisa namanya each di Ruby, kita bisa range.each do. Misalnya ini kita kasih i gitu ya. Nah ini, nah seperti yang tadi itu kita bisa dia puts i gitu ya. Nah ini kalau seperti ini maka sebenarnya dia nge-puts biasa. Oke, sekarang sebenarnya kita pengen supaya si puts ini nggak harus dipanggil berulang-ulang. Jadi kita tulis saja, misalnya kita pengen bisa ngeprint sebuah hasil. Maka misalnya kita bikin result sama dengan string kosong seperti ini. Nah kemudian untuk tiap aturan, nah ini kita punya aturan, kita bisa, karena di array itu di Ruby bisa diiterasi, maka kita bisa iterasi isinya. Nah isinya itu kita mau simpan ke dalam dua variabel. Variabel yang pertama adalah teksnya, adalah divisornya, jadi pembaginya. Variabel yang kedua adalah teksnya. Oke, nah jadi maksud dari notasi yang ini adalah ketika kita tahu bahwa isinya ini adalah array, jadi satu masing-masing rule itu kalau per elemennya dia adalah array, karena di array of array itu 3 dimasukkan ke divisor dan fish dimasukkan ke teks gitu. Nah ini kemudian kita katakan, nah result itu dia string, dia bisa kita extend. Nah ini operator ini artinya kita extend string dengan teks. Jadi misalnya sekarang string kosong di extend dengan fish misalnya, kalau if si angka yang sekarang itu dibagi divisornya dalam ini, kalau tadi dia 3 gitu ya, sama dengan 0 gitu. Nah kemudian di akhir kita pengen keluarin ininya, kita pengen keluarin resultnya. Nah di akhir ini kita bisa print result, tapi kita juga ingat bahwa kalau resultnya itu masih string kosong, kita sebenarnya pengen ngeluarin angkanya. Nah kita bisa pakai ternary operator di sini. Jadi kita bisa melakukan misalnya result sama dengan array kosong dengan ternary. Jadi apakah resultnya sama dengan empty array? Kalau iya, maka return i gitu ya, return angka yang sekarang lagi kita iterasi. Kalau enggak, kita return result. Nah seperti ini. Nah jadi hasil evaluasi inilah yang kemudian kita puts. Dengan demikian si puts ini hanya sekali, nggak berkali-kali seperti solusi yang di atas. Begitu juga operasi modulo sama dengan 0 ini hanya sekali, tidak berkali-kali seperti solusi yang ada di atas gitu. Nah sekarang kita coba jalankan ya. Yang atas kita tutup dulu. Ini kita tutup. Nah kemudian kita coba jalankan yang ada di bawah. Nah ini kita bisa lihat hasilnya. Jadi sesuai, 3 itu fish, 4 itu SAS, 5 itu bus. Ini fish SAS untuk 34, SAS bus untuk 45, fish bus untuk 35, dan fish SAS bus untuk 34 dan 5. Dengan solusi seperti ini kita bisa bikin range-nya itu dinamis. Kita bisa taruh angka berapa aja di sini. Di sini kita taruh 1 sampai 100, tapi kita bisa ganti-ganti. Rules-nya juga dinamis. Sekarang kita punya rules misalnya untuk 3, 4 dan 5. Kalau nanti kita mau tambah dengan 6, 7 atau 8 itu gampang. Tinggal kita taruh di array of array ini. Nah, jadi agak kebayang ya kenapa problem statement ini kontroversial. Karena banyak orang yang melihat problem statement ini kemudian merespon, lah gue kan udah kuliah computer science atau informatika atau software engineering sekian tahun, ngapain gue ngerjain problem statement sepele gini? Nah gitu tuh. Tapi seperti yang barusan kita lihat, sebenarnya problem statement ini tuh nggak sesederhana itu juga. Dan itu pun masih bisa dibikin jauh lebih kompleks lagi. Problem statement ini pertama kali digagas oleh Imran Ghori, seorang serial entrepreneur dan tech lead atau VP engineering yang kemudian sekarang sudah jadi venture kapitalis. Jadi menurut Imran,
Banyak lulusan computer science yang ternyata nggak bisa coding. Jangankan untuk problem statement yang menurut dia sulit, bahkan untuk problem statement yang sederhana, dalam tanda kutip, seperti FISBAS saja, banyak yang nggak bisa. Sementara, di sisi lain, banyak juga yang mengkritisi problem statement semacam FISBAS, atau lebih dikenal dengan whiteboarding problem statement, sebagai cara yang kurang fair dalam menyeleksi kandidat untuk posisi software engineer. Kalau saya pribadi sih, melihat ada merit dari kedua argumen ini. Di satu sisi, jangan sampai kita sebagai talenta software engineering ternyata nggak bisa memprogram. Di sisi lain, memang mungkin juga model interview dengan whiteboarding problem statement itu bikin orang jadi grogi misalnya, sehingga akhirnya justru kapabilitas aslinya nggak bisa kelihatan. Anyway, kalau buat saya sendiri sih, kalau boleh kasih saran ke teman-teman yang masih aspiring tech talent, perkuat lagi pemahaman fundamental teman-teman, sehingga nggak bakal kesandung nih dengan problem statement seperti FISBAS ini. Tapi juga orientasinya jangan semata-mata untuk sekedar lolos interview. Karena kalau seperti itu nanti teman-teman bisa terjebak seperti anak sekolah yang menghafal materi sebelum ujian tuh. Jadi saran saya, fokus perkuat fundamental, kemudian buat sebanyak mungkin karya yang bisa mendemonstrasikan kapabilitas teman-teman sebagai seorang tech talent. Barangkali itu saja untuk episode kali ini. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, bisa juga tanya di akun Twitter kita di @insinyuronline, atau join Discord server kita, linknya ada di insinyur.online. Terakhir, seperti biasa, kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, bisa bantu kami dengan nge-like video ini, subscribe ke channel ini, dan bantu share video ini ke lebih banyak lagi orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya, terima kasih.